apa namanya? Hmm, belum yang free. Nah, hmm, ya kurang lebih gitu ya. Mas Bambang kemana ini? Mau masuk lagi? Ya, sampai mana tuh saya ngomong tadi? Sampai mana tuh ya? Lupa tuh. Jadi eh, tadi udah ada Mas Bambang tentang oh ya cahaya. Kekuatan cahaya bisa merubah molekul. Kan sudah ada penelitian juga dari Jepang itu, The Miracle of Water, ya, eh, keajaiban air. Dikatakan di situ, dibuat penelitian yang satu air kita berikan cacian, makian pada air tersebut, yang satu kita berikan pujian. Berubah nggak molekul kedua air itu? Berubah. Tubuh manusia itu 80% cairan, darah. Ya, 80% manusia itu, hampir 80% itu isinya air, darah. Artinya, dengan doa, doa itu punya kekuatan cahaya yang tidak terlihat, ya, oleh kasat mata tidak terlihat. Tentu dengan rohani juga itu kalau Allah izinkan terlihat doa itu. Oleh karenanya, tubuh manusia itu ada atau memiliki satu kekuatan yang bisa menghidupkan. Yang jikalau ini sudah tidak ada dalam tubuh manusia yang disebut dengan roh, maka hilang juga kehidupannya atau dia wafat. Sampai saat ini bisa kelihatan nggak tuh? Ada yang bisa melihat roh? Teknologi atau ilmu sains paling menerka, memprediksi. Tapi tidak bisa melihat dengan alat apapun. Kita harus sadar itu. Dalam tubuh manusia itu ada yang namanya ruh. Yang jikalau ini sudah tidak ada ruhnya, maka dia dinyatakan sudah tidak lagi hidup di dunia, ya, tapi di alam barzah. Itu kan sangat halus, ya enggak? Sesuatu yang sangat halus yang tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan teknologi sekuat apapun tidak bisa dilihat. Meskipun teknologinya sudah bisa melihat partikel atom sampai partikel terkecil, tapi roh bisa kelihatan nggak? Nggak. Tubuh kita ada ruh, pada tubuh orang lain juga ada ruh. Maka ketika kita mendoakan itu harusnya terpaut antar. Kalau ruh aja bisa dapat menghidupkan seseorang, apatah lagi menyembuhkan atas izin Allah. Paham gak nih? Kekuatan ruh itu jauh lebih tinggi dari dari kekuatan apapun yang ada di muka bumi. Makanya Allah berfirman, telah kami ciptakan manusia sempurna-sempurna ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami buang atau tempatkan mereka di eh, neraka yang paling
bawah, asfalas safilin. Kenapa? Bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Udah dikasih perangkat kehidupan ya yang disebut ruh, tapi masih menyia-nyiakannya, itu kan nggak bersyukur, ya nggak? Dikasih kehidupan, tapi tidak mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu kan sia-sia. Ada kekuatan atas izin Allah yang diberikan kepada kita untuk dapat hidup di muka bumi, lalu kita sia-siakan. Padahal itu energi atau kekuatan yang sangat dahsyat. Yang atas izin Allah, Nabi Muhammad pun bisa berisra dan mi'raj. Bayangkan, adakah kekuatan lain yang menandingi kekuatan itu? Ruh itu isinya cahaya. Ruh itu adalah cahaya. Malaikat pun cahaya. Ya, malaikat cahaya, ruh kita cahaya. Hanya saja kita diselimuti oleh material, benda physically. Bedanya kita dengan malaikat, ya derajatnya berbeda. Makanya kan ada kisah tuh, dikatakan, ah apa namanya, alangkah nikmatnya jadi manusia gitu kan, ibadah mereka kayak para nabi gitu kan, bisa melakukan apapun, taat kepada Allah. Kiranya kami diciptakan dalam bentuk manusia, niscaya kami taat. Diturunkan oleh Allah. Ternyata ketika sudah jadi manusia, mereka merasakan beratnya kehidupan sebagai manusia yang dituntut taat, tapi juga masih terikat dengan hubungan dunia, masih sibuk makan, ya kan? Harut sama Harut itu ceritanya begitu. Ya, nggak mudah jadi manusia. Tetap ketika sudah jadi manusia, malaikat itu mengatakan, baru kami rasakan sulitnya jadi manusia. Nggak semudah yang dibayangkan ternyata. Kayak kita membayangkan orang lain yang hidupnya nikmat, gampang, apapun bisa dikejar. Ketika kita menjadi pribadi dia, belum tentu kita bisa menjalani sebagaimana orang tersebut. Ternyata masih lebih mudah kehidupan kita. Nah, kalau kita bandingin dengan para nabi, jauh. Kira-kira gitu. Mana Mas Bambang tadi? Jadi supaya kita dipahami juga bahwasanya eh, tadi Mas Bambang belum masuk tadi ya. Di Belum, dalam belum. ya on the way tadi ya. Jadi dalam tubuh manusia berapa persen molekul airnya? Airnya Bang Sol, Bang apa? Mas Bambang. Mute, masih mute. Mas Bambang masih mute. Ya 60-70 mungkin ya. 10 sampai 70% katakanlah demikian ya. Dengan tulang, dengan daging dan semuanya. Ma, eh, komponen yang terbesar dalam tubuh manusia adalah air, betul ya? Ya, Betul nggak? Ya, termasuk darah, di dalam daging juga ada airnya, ya. Katakanlah ini semua air dalam tubuh manusia. Eh, Mas Bambang pernah baca kan penelitian orang Jepang yang meneliti tentang the miracle of water? ya, ya. Nah, yang satu gelas air diucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang satu diucapkan kalimat baik. Berubah nggak molekulnya? Berubah. Berubah. Itu nyata ya, eksak ya, dibuktikan secara empiris ya.
bukan katanya. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ya, kalimat yang kita ucapkan itu punya frekuensi. Betul nggak? Ya. Kalau air putih yang dibacakan doa, berubah nggak molekulnya? Berubah. 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 Tubuh manusia yang isinya katakanlah dominan air ketika dibacakan berubah nggak? Berubah. Jadi berdampak secara fisik nih nggak? Berdampak secara fisik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada nggak perubahannya? Ada. Berapa persen perubahannya? Nah, tergantung dari frekuensi yang kita kita salurkan, gitu ya. Makanya orang itu punya apa sih namanya? Punya frekuensi doa yang berbeda-beda satu sama lain. Ada yang cepatnya di ini di mana? Di frekuensi A ya. Pernah kan kita pelajari itu ya di program Pasti Aku Bisa itu, ya kan? Frekuensi yang ada dalam tubuh manusia itu dalam pikirannya alam bawah sadarnya, ya ada alfa, ada theta. Nah, frekuensi seperti apa? Orang yang tenang, orang yang rileks, masuk ke gelombang alfa itu lebih bisa memberikan frekuensi kepada yang lainnya. Ya, ketika orang diberikan doa, kalau orang itu menjadi tenang dan rileks, itu lebih bisa dalam tubuh. Jadi caranya sebetulnya dengan cara menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya, maka kita bisa nyambungin nih frekuensi doa kita kepada orang tersebut. Karena dalam tubuh manusia ini juga hampir 80% mungkin ya, itu isinya adalah molekul air, bentuknya air. Air saja berubah, darah juga masa nggak berubah? Masa molekul yang ada dalam tubuh kita ini komponen elemen yang terdiri daripada air, yang mayoritas ataupun dominannya adalah air, kira-kira berubah nggak tuh? Berubah. Jadi bukan hanya doa itu seperti sebagaimana kita pernah pelajari di sesi ruqyah, bukan hanya untuk eh, mengusir makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk goib, tapi juga untuk perawatan medis. Bisa. Mungkin kalau di medis dengan keilmuan hipnoterapi. Ya, ada dengan kita menenangkan, ada hypnobirthing sekarang juga ya. Jadi melahirkan dengan hipnosis. Jadi orang itu melahirkan lebih mudah. Ada hypno healing, pengobatan dengan cara hipnosis. Bahkan ada orang yang saya baca di buku salah satu buku tulisan Dale Carnegie ya, kekuatan positive thinking, the power of positive thinking kalau nggak salah judulnya. Jadi ada orang yang meninggal pada usia yang sudah sangat tua, dia hidupnya panjang, maksudnya dalam artian sampai usia yang sudah sudah tua ya, manula lah gitu. Itu dia bisa hidup sedemikian lama, padahal dia sendiri menderita kanker yang seharusnya secara medis dikatakan dia itu usianya nggak akan lama, tapi akhirnya sampai dengan dia sudah menempuh usia manula masih dinyatakan hidup sampai dokter bingung. Rahasianya apa? Keep thinking, berpikir tetap positif. Atau dalam bahas kita, husnuzon sama Allah. Itu punya kekuatan. Punya. Karena itu adalah doa. Ana inda zonni abdi. Aku mengikuti prasangka hambaku.
dalam hadis quds. Jadi dampak nggak? Dampak. Baca aja. Mau penyakit medis, mau penyakit non medis, pasti berdampak. Insya Allah, kasih Allah. Yang penting kitanya yakin dan usahakan orang yang didoakan juga menyadari bahwasanya dia juga harus meminta kepada Allah gitu loh, sehingga terjadi koneksi yang lebih kuat. Tuh, insya Allah. Yang sebagaimana saya ceritakan tadi, ada seseorang yang sakit di Lampung atas izin Allah. Dia itu bungkuk, sulit untuk bangun. Dia merasakan persendian tulang belakang itu sakit kalau ditegakkan gitu ya. Hanya dengan telepon, lalu kita salurkan dan kita niatkan, nilai itu bisa bangkit, tegak kembali dalam waktu kurun yang tidak sampai 1 menit. Jadi doa berdampak secara fisik. Nanti kita akan ajarkan bagaimana doa itu bisa lebih fokus masuk ke dalam gelombang tubuh orang lain. Gitu Mas Bambang ya, biar lebih paham kita bareng-bareng kan. Artinya secara ilmiah juga harus dikaji gitu. Bukan hanya secara jadi kalau yang kita sering bikin gak yakin tuh karena kita itu nggak bisa mengkaitkan dengan logika kita, dengan pikiran kita. Kadang manusia itu logikanya itu suka apa ya, disebutnya critical area, area kritis. Itu kan buat goib. Kalau buat medis gimana? Nah, ternyata secara keilmuan, sains, keilmuan namanya ilmu tentang molekul tadi itu, ya, itu berkaitan dan itu sudah diuji secara empiris, ya, dan bisa dibuktikan oleh siapapun. Gitu. Oke, makasih Mas Oke, Bambang. makasih Buya. Ya kurang lebih gitulah. Kalau mau ngobrol lagi panjang lagi ya, nanti itu kurang lebih gitulah. Makasih Mas Bambang. Satu bentuk pertanyaan yang memang harus dipertanyakan supaya kita lebih kuat yakinannya. Tentu saja harus dengan sains juga, masuk di akal juga gitu. Bukan hanya di rohaninya, akal juga harus bisa nerima. Karena nanti kalau akalnya nggak nerima terjadi yang namanya distorsi. Ataupun disebut dengan reduksi keyakinan kita. Energinya tereduksi nanti, terdistorsi, teracak gitu. Karena bisa nggak ya? Nah itu, bisa nggak ya? Nah, ada pengetahuan yang harus kita ingat kembali, reconnection, itu connection. Dengan kita ngobrol gini terjadi reconnection, juga kita terjadi sirkulasi energi. Saya berbicara, Mas Bambang mendengarkan, Kang Ang mendengarkan, Kang Rengga, Kang Indra, Kang Iing, maaf ya, Kang Iing juga mendengarkan. Dengan mendengarkan saja, itu sudah ada frekuensi yang masuk, terjadi sirkulasi gitu. Makanya yang sering berbicara dengan orang yang memiliki frekuensi yang lebih higher, lebih tinggi, itu terjadi yang namanya seperti kalau kata orang mah ngisi ke badan. Ya, kepikirannya, otaknya menerima, hatinya menerima. Nah, disitulah terjadi yang namanya seperti penyelarasan. Walaupun tidak penyelarasan, ngobrol aja. Ya. Sekian Mas Bambang. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kang, coba ada testimoni kah? Apakah? Coba. Mani. Iyalah. Ya. Kalau saya sih lebih hampir rata-rata setiap yang saya temui itu selalu nurut Bu ya. Apa yang saya Nurut. bilang nurut. Oh gitu Nurut. ya. Nurut ya. Ini ya. Yang senior juga yang tua ada nurut Bu ya. Oh gitu. Kewibawaan jadi ya harinya. Ini bawaan. Wibawa makanan apa wibawa minuman? Oh, apa aja lah. Makanan dan minuman ya. Kang Angga Betul. luar biasa. Tiap hari dikasih makan sama temennya. Dapat rezeki luar biasa. Tiap hari makan.
gratis. Iya, jadi itulah rizki itu tidak bisa disangka-sangka. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak duga-duga. Tapi kuncinya cuma satu, takwa, ya, takwa kepada Allah. Bukan takwa singkatan. Kalau takwa singkatan kan takut kepada mertua. Takwa beriman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma jadi bertakwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang Allah nggak suka jangan kerjain. Yang Allah suka kerjain. Nah, itulah kerjain nggak kerjain, kadang-kadang kita kan karena belum banyak pengetahuan, kadang kita ada melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai secara tidak langsung, secara tidak disengaja, karena kita tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Ya, intinya belajar supaya bisa lebih paham pada apa yang Allah apa yang tidak Allah sukai. Ada lagi Kang, kayak pengobatan gimana? Kalau pengobatan sih, alhamdulillah itu Bu ya, kayak gini. Ada kawan saya, dia bilang dia punya keilmuan sadulur papat lima pancar. Kemudian saya coba tes Bu ya. Sini kalau mau tahu keilmuan sedulur papat lima pancar gitu. Jadi seperti kayak membuktikan dan benar itu seperti gini Bu ya. Saya coba mengeluarkan SB beliau gitu ya. Dan beliau merasakan bahwa kok ada yang keluar ya. Ya udah nggak apa-apa saya bilang, kan mau bukti saya bilang. Kalau mau bukti ya itu saya bilang, itulah namanya sedulur papat lima pancer atau dibilang sadulur batin. Cuman beliau ilmunya lebih kejawen ya Bu ya. Nah, cuman nggak terlalu menguasai ya, cuman hanya mendengar katanya kakeknya punya keilmuan itu. Nah, saya bilang, nih, ya saya jadi kayak masuk dakwahnya melewat yang begitu Bu ya, baru mulai dikit-dikit. Jadi pembuktian. Terus Itu sih Bu ya. dia Terus ngerasain gimana? apa Bu ya? Setelah dia merasakan gimana? Dia merasakan ada yang keluar di dalam dirinya dan ya itu sadulur batinnya yang ngasih tahu lah Bu ya ngomong sama saya begini dan saya sampaikan kepada beliau dan beliau bilang, kok tahu sih, kok benar sih, ya nggak tahu saya bilang. Itulah yang ngomong. Sampai mohon maaf gitu Bu ya saya cuman nggak ya mungkin ya karena SB-nya itu lebih vokal gitu ya, lebih aktif gitu ya, ceritanya kepanjangan. Saya bilang udah balikin lagi. Nah dari situ beliau langsung meyakini bahwa oh ternyata ada ya, benar bukan katanya lagi gitu Bu ya. Itu kalau yang terkait ilmu sadulur batin saya coba praktek gitu ya Bu ya. Kemudian kalau kosam nur malakut itu saya pakai sebagai ruqyah. Jadi biasanya kan kalau ruqyah panjang Bu ya. Saya pakai itu aja. Alhamdulillah yang saya coba obati itu dia sampai merasakan ada yang ketarik gitu secara paksa dari dalam badannya. Kemudian badannya menjadi lebih enteng gitu sih Bu ya. Jadi dengan perintah lebih kuat yang Abu ya pernah ajarkan itu ya, lebih keras, lebih kencang, nah gitu. Itu tuh benar-benar jadi tarikan yang kencang sampai
sampai kawan saya tuh tangannya gak gerak Bu ya, sebelah kanan. Saking mungkin tarikannya kencangnya Bu ya. Nah, akhirnya saya coba netralin, bersihin, akhirnya bisa lagi dia. Dia bilang, kok saya nggak bisa bergerak ya? Kenapa ya gitu? Ada ya kayak gitulah Bu ya, intinya. Bukan karena dipegangin ya, bisa bergerak ya. Ya, kenapa? Bukan, bukan karena dipegangin, bukan. Enggak Bukan. Bu ya. Jadi seperti ada. Jadi dia tuh mau coba ngelawan Bu ya, ngelawan, cuman nggak kuat. Mhm. Jadi tarikan saya lebih kencang gitu kan. Beliau itu kan ada karuhunnya lah Bu ya, cuma memang niat pengen pengen dibuang, ya udah kalau memang mau mas saya coba bantu ya, sekalian pengen tajribin kosam nur malakut Bu ya. Ternyata lebih singkat, hanya butuh waktu 10 menit saya sudah keluar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya, berarti udah ya, tajrib. Nah, udah pada ngerasain. Artinya Alhamdulillah. saya tanya biar juga ada review buat kita semua, biar juga teman atau jamaah lainnya bisa merasakan. Artinya ilmu yang kita pelajari bermanfaat gitu ya, bisa dipraktekkan Benar. Nah, dan sama kayak gini Bu ya. Saya mau tanya, kenapa ketika saya coba koneksi, nggak tahu nih, ini mungkin koneksi saya mungkin lebih cepat ke, misalkan saya jikir, cuman mengucapkan Allah, 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 Nur. Allah, 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 Nur. Allah, Allah, Nur. Pokoknya diulang-ulang, itu seperti cahaya itu masuk Bu ya. Nyambung ke semua keilmuan yang sudah pernah saya ambil, itu yang tadinya mungkin frekuensi saya terganggu, misalkan ada negatif, hilang Bu ya, seperti dinetralisir sendiri dengan cahaya itu Bu ya. ya, Nah, dan itu setiap saya mungkin menurut saya shortcut kali ya Bu ya, shortcut dengan mengucapkan Allah, 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 Nur gitu ya Bu ya. Itu tiap kalau saya ucapkan itu pas mau sholat juga koneksi Bu ya, langsung koneksinya ke, ya alhamdulillah, yang kalau dilihat tuh menyenangkan gitu Bu ya. Kita tuh luar biasa, saya makanya sampai sholat tuh wah saya kaget banyak sekali gitu Bu ya. Artinya cahaya. yang Ya, cahaya satu, yang orang-orang soleh itu Bu ya, lebih banyak ke yang itu. Jadi yang pernah itu kita ziarahi, ada Bu ya. Koneksi itu cepat, nggak tahu saya juga ya, cuman shortcut itu kayak seperti kata bilah Bu ya. Bilah dalam taut itu, tapi ini bukan ke bilah, saya coba bilah. Bilah itu nggak seperti Allah, 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 Nur Bu ya. Cepet banget itu brok masuknya saya, jadi hanya sekedar membaca 2 kali atau 3 kali, frog langsung apa namanya angkat gitu Bu ya. ya. Nah itu. Makasih, Kang Ang. Memang kan dulu Mm. pernah saya ajarin juga tuh. Yo, Ingat ada yang lupa ya, mungkin lupa Bu kayak ya. kita tarik nafas, auzubillahi minasyaitonirrajim, tarik nafas. Bintang itu, bintang itu identik Ya, dengan cahaya gitu. benar. Jadi dengan kita tarik nafas, nur 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 misalnya gitu kan. Nur, ya, ya nur, ya Allah Sang Maha Cahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nur, nur. Ya, ataupun nur, nur, nur. Tarik nafas, a'udzubillah. Itu nur. Ta'awud.
lah Mas. Saya disebut Nur 7 kalimat pusaka, ya dari 7 kalimat itu keluarlah nurnya, Oh, cahayanya dari 7 kalimat. Udah pernah nanti baca-baca lagi di Telegram, kayaknya udah pernah saya itu di master. benar. Kalau di Cuma master di memang ini, ya ada ilmu-ilmu yang sebetulnya sudah pernah disampaikan. pelajari. Lupa. Tadi itu Benar. zikir, lupa. Kalau lupa cuma satu obatnya, ingat. Ingatnya gimana? Ya baca kembali atau ngobrolin kembali. Itu aja. Ya, Dengan ngobrol itu kan kayak baca, tapi kalau baca kan pakai otak, pakai baca gitu ya, benar. pakai mata. Kalau ngobrol kan semuanya bergerak, penglihatannya, Betul. pikirannya, ruhaninya, ya, jasadnya, Hmm. semua bisa tersambung dengan lebih baik. Makanya kalau ketemu pengijazahan itu ataupun makanya kalau syaratnya biasanya harus musalsal. Salsal itu udah pernah salaman dengan gurunya minimal gitu ya. Hmm. Maka itu koneksinya lebih baik ya. Hmm. Tuh. Jadi pengijazahan apapun kalau itu minimal pernah salaman dengan gurunya. Di kesempatan yang lain kalau tidak bisa hadir atau terkait dengan waktu ataupun tempat itu ya udah nyambung karena ketemu kulit udah pernah gitu loh. Hmm. Oke, makasih Kang Ang. Memang itu salah satu komponen ya, komponen di Nur 7 Kalimat Pusaka yang pernah kita diskusikan, yang pernah di-share tentang Nur ya. Makanya di kalimatnya Allahu nurus samawati wal ard. Hmm. Saya langit dan bumi. Masalah nurihi kita perumpamaan cahayanya seperti bintang al-misbah fi zujajah. Ya, lampu di dalam jar tempatnya gitu. Iya. Kaukabun durri. Dalam lampu itu ada cahaya lagi. Cahaya Hmm. disebut nanti di ujungnya nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Konsep Hmm. cahaya di dalam di atas cahaya itu konsep tentang Nur Muhammad. Oh, tapi Buya itu bisa nyambung ke semua Buya ya. Maksud saya gini, saya meniatkan, ya mohon maaf meniatkan ingin gini, itu masuk langsung saat dia tuh lebih dan lebih cepat Buya. Itu tuh seperti apa ya saya rasakan seperti yang biasanya dulu tuh kan kalau mau ke area itu kan lama banget itu ya ya susah gitu ya mohon maaf gitu ya walaupun pernah Abuya bahas itu tapi buat ke arah itu tuh belum bisa. Nah sekarang ini mungkin yang tadi Abuya sampaikan bahwa keilmuan itu seperti puzzle saling melengkapi ya dia ya. Oh, Ya makanya apa namanya ketika puzzle itu sudah mulai membentuk sebuah gambar dia akan lengkap ya Bu ya dengan nah, koneksi tak tak ya, tak yang gitu ya. disebut puzzle tadi, ketika udah bisa Nah, oke. tergambar, baru kita Hmm, paham. Kalau ya cuma ya. pegang satu puzzle-nya, satu keilmuan aja, ya, dalam artian satu bentuk pemahaman aja tanpa pemahaman yang lain, itu seperti memegang satu bentuk puzzle yang belum susun. Hmm, Tapi kalau udah disusun, perjalanan waktu, riyadhah, ya, nah nanti akan disusun. Nah, udah disusun paham tuh, udah paham bisa hmm, ngerasain. Nah, tuh. Kuncinya gitu sih kalau belajar ilmu rohani, belajar apapun saya kira, bukan hanya belajar rohani. Mau belajar eksak juga sama, baca sekali nggak paham, baca kedua kali mulai ada sedikit koneksi, baca 3 kali akan ada buah mungkin bibit pemahaman 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Dulu kalau saya diajarin waktu masih sekolah SD, baca buku itu jangan sekali, kamu nggak akan paham. Baca 40 kali.
Baru itu ada reconnection. Makanya jangan males. Iya. Jangan males. Saya dididik atas izin Allah menjadi pembelajar dari dulu. Jadi belajar itu, misalnya nih belajar bab apa, itu dibacanya nggak sekali, berkali-kali. Baca lagi. Kak, nggak paham. Ada saudara saya kan itu. Baca lagi, kedua kali. Gimana? Ada sih sedikit mulai paham. Baca lagi ketiga kali. Nah, udah mulai nyambung nih. Apa yang di Iya. Kadang kita baca, kita masuk ke area memori kita ingat nih perkataan guru, perkataan orang, atau pernah orang ngebahas itu. Nyambung tuh. Tak, 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 tak. Baca ke 8 kali, udah mulai. Oh, maksudnya begini nih. Saya paham mulai. Coba. Udah paham kamu? Udah, baca lagi. Coba. Dia dibaca diulang-ulang. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, reconnection itu sangat dibutuhkan. Dari connection, betul. Menghubungkan kembali. Kayak sering lah nelpon WhatsApp gitu kan. Lagi nelpon WhatsApp berdering tiba-tiba menyambungkan kan gitu. Kayak nyambung tuh, ya kan? Nah, harus terus nyambung. Kalau sinyalnya mati ya putus. Pembicaraan selesai. Nggak ada informasi yang kita terima selanjutnya. Gitu. Nyambungin aja terus. Ya itulah pentingnya zikir, pentingnya diskusi, pentingnya belajar. Nanti kalau udah belajar segala-segalanya, itu bisa nyambungin satu sama lain. Oh ini yang ini. Itu otomatis pikiran kita bisa connection. Saya belajar ini, kitab ini nyambung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ah, kita bisa nyambungin. Ilmu eksak, ilmu metafisika, mau ilmu katakanlah orang sekarang bilang ilmu hikmah, ilmu kebatinan, sebagainya itu nyambung. Iya. Koneksi semua keilmuan itu ilmu Allah. Tidak boleh dipisah. Ada tuh ilmu, semuanya ilmu itu dari Allah. Ilmu asalnya. Kalau kita benar sama Allahnya, itu bisa nyambungin semuanya. Benar. Betul Bu ya, saya setuju sama. Pernah saya coba bukan coba ya, pengen tahu ya, mentajibkan. Misalkan gini Bu ya, itu di pohon banyak penunggunya. Saya coba Bu ya. Saya pernah, oh banyak, saya bilang. Saya coba, yang mungkin yang pernah Abuya lakukan itu yang perhatikan dulu. Oh Apa nih? ternyata, ya saya menduplikasi Bu ya. Saya ingin membuktikan bahwa oh ternyata benar. Dulu memang nggak bisa gitu Bu ya. Cuman saya coba, kamu pindah dari pohon sini ke pohon situ. Saya coba komunikasikan dan benar Bu ya. Dia bisa menuruti perintah kita. Itu yang makanya kadang oh bisa ya. Itu pakai yang apa ya gitu kan. Oh ternyata yang Abu ajak ngobrol apa jin tuh begitu. Itu cuma sekedar ini Bu ya. Saya Ya, ya. duplikasi doang, kita hanya ingin tahu Bu ya. Oh Hmm. ternyata benar bahwa ketika jadi mereka itu ketika melihat kita bisa berkomunikasi dengan dia, bisa melihat dia tuh beda takut dengan perintah yang kita lakukan. Pindah dia, balik lagi, masuk rumah itu bisa Bu ya. Dan itu oh ternyata itu yang Abuya pernah lakukan. Saya tuh iya jadi Ini memahami lah. less than 1 minute ya. Habis ini Iya Bu. kita pindah ke Kang Rengga. Ini kita Siap. bakal mati bentar lagi karena yang free ya belum bisa beli. Eh, kita masuk lagi sambil setelah selesai semuanya kita praktek satu sama lain, saling ya.